Mensos bantu usaha warisan Nur Yati korban kecelakaan kereta. Menko Pangan pastikan stok pupuk Sumsel aman dan diekspor ke Australia. Halo Mitra TTV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama kantor Berita Antara. Edisi Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Anton Sulistyo dan kita masuk ke berita pertama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambangi rumah Nuryati, korban kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Mensos memberikan bantuan untuk meneruskan usaha milik Nuryati yang akan dijalankan oleh anaknya. Mengingat semasa hidup korban dinilai sebagai pahlawan ekonomi keluarga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Kamis 30 April menyambangi rumah duka Nuryati, salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu. Mensos menemui keluarga almarhumah Nuryati di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat dan memberikan bantuan tali asih berupa sembako dan uang tunai untuk melanjutkan usaha peninggalan Nuryati yang telah dijalankan semasa hidup. Ia juga menyebut Nuryati merupakan seorang pejuang ekonomi karena mampu menghidupi keluarganya melalui usaha yang dimilikinya. Nah, hari ini saya sendiri kebetulan bisa langsung takziah ke rumah almarhumah di Kemayoran ini. Nah, ketemu dengan para putra-putrinya yang beliau secara terbuka menyampaikan bagaimana ke depan. Saya tanya gitu. Jawabannya insya Allah warisan almarhum berupa usaha kecil-kecilan ini akan dilanjutkan. Untuk itu kita akan coba bicara lebih lanjut apa saja yang kira-kira diperlukan untuk bisa melanjutkan usaha almarhumah ini. Halimah, anak almarhumah Nuryati, berharap bantuan permodalan dari pemerintah dapat digunakan untuk memperbesar dan melengkapi isi warung agar bisa mandiri secara finansial. Jadi kan kalau mama itu kan punya usaha warung ya Mas gitu kan. Kemarin juga sebelumnya udah kita jelaskan nih, ini warung mau diapakan, mau dilanjut apa bagaimana gitu kan. Ya, saya bilang saya sih inginnya ini kan warisan mama ya, jadi saya ingin melanjutkan warungnya mama gitu kan, karena ini kenang-kenangan satu-satunya dari mama yang masih bisa kita luaskan gitu kan. Selain itu, Kemensos juga tengah melakukan asesmen untuk menentukan pemberian bantuan bagi seluruh korban kecelakaan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain, baik korban luka-luka maupun meninggal dunia. Dari Jakarta, Rian Rahman, kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah merumuskan sistem terpadu untuk pengawasan dan perizinan daycare. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pratikno menegaskan pentingnya standar layanan yang lebih baik. Upaya ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Perizinan tempat penitipan anak atau daycare akan diintegrasikan dalam satu sistem nasional yang saat ini sedang dirumuskan pemerintah. Kebijakan ini muncul menyusul maraknya kasus kekerasan anak di sejumlah daycare. Pada Kamis 30 April, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan pemerintah ingin memastikan standar dan kualitas layanan dapat terpenuhi, terutama karena sebagian besar daycare yang dikelola oleh pihak swasta. Oleh sebab itu, dengan adanya sistem yang terintegrasi, maka pemerintah pusat akan memberikan pendampingan untuk izin mendirikan daycare. Jadi itu akan segera kita rumuskan secepat-cepatnya. Jadi kita tidak menunggu sampai aksi jangka menengah, tapi jangka pendek juga terus segera kita lakukan. Kami juga mohon bantuan dari Pak Mendagri kaitannya dengan peran daerah. Tadi kita elaborasi juga
hal-hal yang terkait dengan kewenangan daerah, tanggung jawab daerah, dan lain-lain. Termasuk perizinan tadi juga dari kementerian yang terkait juga kita telah bahas. Melalui sistem terintegrasi ini, pemerintah akan memberikan pendampingan dalam proses perizinan, sekaligus pengawasan terhadap penyelenggaraan daycare. Selain itu, pemerintah bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait juga membentuk gugus tugas untuk memperbaiki tata kelola daycare ke depan. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kementerian Akselerasi Gerakan Tanam Serentak di Sumatera Barat, informasinya hadir. Sesaat lagi, usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TV, Kementerian Pertanian melaksanakan gerakan tanam serempak di Nagari Koto Kaica, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kegiatan ini sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung tercapainya swasembada padi secara berkelanjutan. Kementerian Pertanian lewat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melakukan kegiatan tanam serentak di Nagari Koto Kaica, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Kamis 30 April. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Ida Widi Arsanti, mengatakan gerakan ini menjadi langkah konkret Kementerian Pertanian dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung tercapainya swasembada padi secara berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Agam, Penny Warlis, mengatakan pihaknya mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian sebesar 29 miliar rupiah untuk rehabilitasi lahan sawah seluas 311 hektar dan perbaikan infrastruktur optimasi lahan seluas 294 hektar. Tentu saja ini merupakan lahan dari kita Bapak Pertanian, di mana lahan-lahan pertanian memang sudah siap tanam. Misalnya lahan yang sudah dibuka melalui CSR ini segera kita tanam, tidak menunggu waktu lagi, karena kalau banyak menunggu itu nanti akan bersemak dan sebagainya begitu ya. Nah sehingga segera ditanami untuk kemudian tentu saja memberikan manfaat bagi petani, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan bagi para petani, dan kemudian kegiatan pertanian bisa berkembang kembali dan mudah-mudahan tentu saja kita semua dapat mencapai suatu kemenangan. Dan yang jelas sekarang yang paling menarik sekali kita di masyarakat kita, ini dikerjakan langsung oleh masyarakat. Uangnya ditransfer ke rekening kelompok tani. Jadi uang sebanyak itu berdarah di kelompok tani, para karya. Kemudian kalau perlu alat, mereka yang punya alat sendiri. Jadi kelompok ini betul-betul dia sendiri. Menurut Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah, terdapat 7.000 hektar sawah terdampak bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah Sumbar, di mana 3.902 hektar diantaranya sudah direhabilitasi sehingga dapat ditanam kembali. Kita lakukan rehabilitasi yaitu 62%. Alhamdulillah dan sudah kita tanami itu lebih 40%, 50% yang sudah kita tanami. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebagaimana harapan Pak Menteri, Pak Sekjen dan pemilik tadi, ini segera kita bergerak terus, penanaman juga dilakukan sehingga ketersediaan pangan kita beras ini akan betul bisa kita hadirkan untuk di Sumatera Barat.
Selain mendukung program ketahanan pangan, percepatan tanam juga menjadi strategi antisipasi terhadap dampak perubahan iklim, termasuk potensi El Nino yang berisiko menurunkan produksi pangan akibat berkurangnya ketersediaan air dan mundurnya musim tanam. Dari Agam, Sumatera Barat, Melanie Friati, Yusrizal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Sumatera Selatan dalam kondisi lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan petani. Kelebihan kapasitas produksi bahkan dinilai memungkinkan untuk ekspor ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk di wilayah Sumatera Selatan berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Hal itu disampaikannya usai berdialog dengan petani dalam kegiatan rembuk tani di PT Pupuk Sriwijaya Pusri Palembang, Jumat 1 Mei. Menurut Menko Zulhas, kapasitas produksi pupuk nasional termasuk dari PT Pusri tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mampu mendukung ekspor ke sejumlah negara. Pupuk, alhamdulillah, ya stok lebih dari cukup. Bahkan Pusri ekspor ke mana? Mana Australia? Ya, Australia. Bahkan ekspor ke Australia. Direktur Utama PT Pusri Palembang Mariono menegaskan, rencana ekspor pupuk tidak akan mengganggu alokasi pupuk bagi petani dalam negeri. Pemenuhan kebutuhan pupuk petani tetap menjadi prioritas utama sebelum kelebihan produksi dialokasikan untuk ekspor. Itu kita penuhin dulu, jadi beberapa kapasitas kita yang lebih nanti sesuai arahan Presiden bisa kita ekspor ke negara-negara tetangga yang membutuhkan bersahabat dengan Indonesia. Pengawasan pasti kita dengan teman-teman aparat keamanan, jadi pupuk subsidi adalah untuk para petani, tidak ada yang lain. Berdasarkan data, alokasi pupuk bersubsidi di Sumatera Selatan pada 2026 mencapai 315.000 ton dengan realisasi penyaluran sebanyak 129.000 ton per April 2026. Sementara itu, jumlah penerima pupuk bersubsidi di wilayah tersebut tercatat sebanyak 306.143 nomor induk kependudukan petani. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan. Sekolah Rakyat Jawaban Pemerataan Pendidikan di Tarakan. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut, tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih Anda masih bersama Tia Petang, Mitra TV. Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Sosial terus mengoptimalkan layanan pendidikan gratis di sekolah rakyat Kalimantan Utara. Sekolah berbasis asrama atau boarding school ini kini menjadi pilihan utama warga, terutama yang kurang mampu, karena menjamin keseluruhan kebutuhan hidup anak, mulai dari fasilitas kesehatan hingga pendampingan karakter 24 jam. Operasional sekolah rakyat di Kota Tarakan kini menjadi harapan baru bagi keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan layak dan terjamin. Selain membebaskan biaya pendidikan, pemerintah juga menanggung seluruh kebutuhan dasar siswa. Sebanyak 69 peserta yang terdiri dari 42 siswa SD dan 27 siswa SMP kini telah menikmati layanan pendidikan gratis berbasis asrama. Para siswa mendapatkan konsumsi, seragam hingga perlengkapan tidur yang seluruhnya diberikan secara gratis oleh negara. Di sisi lain, faktor keamanan dan pembinaan spiritual juga menjadi keunggulan lain sekolah rakyat ini.
Dengan adanya pendamping yang mengawasi selama 24 jam, anak-anak tidak hanya fokus belajar secara akademik, tetapi juga dibekali pembiasaan disiplin dan kegiatan keagamaan seperti mengaji. Tapi ya sebenarnya anak-anak itu tidak berbayar, tidak diminta apa-apa. Yang jelas disediakan makan, tempat tidurnya, pakaiannya, semua perlengkapan sekolahnya itu ditanggung oleh negara. Ada pendamping yang mengawasi, mama, usia, aktivitas di luar sekolah mereka, ngaji misalnya kalau yang muslim ya, dan kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran itu juga mereka sekarang sudah bagus-bagus anak-anaknya. Guna memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan anaknya, Dinas Sosial Tarakan juga secara aktif membantu seluruh proses administrasi bagi siswa yang ingin bermigrasi ke sekolah rakyat. Langkah ini diambil memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap bisa bersekolah dengan fasilitas negara yang terjamin. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Rohil Fidiawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa. TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.